Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kota Sorong, Papua Barat masih terjadi. Antrian kendaraan bahkan mencapai 3 km. Di sisi lain, pihak Pertamina membantah terjadi kelangkaan BBM di kota Sorong. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kota Sorong sudah menjadi pemandangan biasa dalam 3 hari terakhir. Warga harus rela antre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar minyak jenis premium, pertalite, dan solar di SPBU. Oke, jam 2 siang. Ini keperluannya untuk apa, Bu? Merasa kesulitan sekali ya? Pihak Pertamina melalui Sales Branch Manager Rayon 1 Pertamina Papua Barat, Made Mega, membantah terjadinya kelangkaan BBM di kota Sorong. Adanya antrian panjang disebabkan adanya informasi hoax yang dipercaya dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dari kemarin kita sudah mengirimkan sekitar 200% dari penyaluran normal, itu 2 kali lipat dari penyaluran normal sudah kita salurkan ke SPBU, dan masyarakat pun sampai saat ini masih ada antrian. Mungkin ini akibat dari mereka termakan isu atau mendengar berita-berita yang tidak benar. Untuk hari ini, untuk antrian sudah dapat terurai, sudah dapat kita lihat, tidak terlalu panjang seperti kemarin. Pertamina Sorong memastikan pasokan BBM aman dan meminta masyarakat tidak termakan isu hoax soal kelangkaan BBM. Isu kelangkaan BBM di kota Sorong membuat harga pertalite dan solar di pengecer mencapai kisaran Rp30.000. Bahkan ada pula yang menjual seharga Rp75.000 per liter. Dari kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengesahkan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dan kini tinggal menanti pelantikan. Pengesahan diwarnai interupsi anggota fraksi PKS yang tidak direspon oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika Perkasa hadir langsung dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 366 anggota Dewan baik secara fisik maupun juga virtual. Langkah selanjutnya tinggal menunggu pelantikan sebagai Panglima oleh Presiden Joko Widodo. Andika berterima kasih kepada DPR yang menyetujui surat Presiden pengangkatannya menjadi Panglima TNI. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Itu aja, Pak. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Gitu, Pak, ya. Rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI diwarnai dengan kejadian menarik saat momen penutupan. Interupsi anggota DPR fraksi PKS Fahmi Alaidroes tidak mendapat respon dari Puan Maharani yang tetap mengetok palu menutup rapat. Fahmi pun melempar sindiran terhadap Puan soal pencapresan. Bagaimana menjadi capres? Hak konstitusi kami ditutup. Sindiran terhadap Puan membuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menghampiri meja Fahmi dan terjadi perdebatan. Dari Jakarta, Vicky Rian, Rizky Julianto, Andrian. Ya, pemirsa, fraksi PKS merapatkan barisan usai interupsi anggotanya diabaikan oleh Puan. PKS meminta Ketua DPR menghargai hak anggota Dewan. Bagaimana menjadi capres? Hak konstitusi kami ditutup.
Rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI berubah menjadi panas usai interupsi anggota fraksi PKS Fahmi Ali-Idrus diabaikan Puan. Kesal interupsinya diacukan Puan, Fahmi Ali-Idrus mengeluarkan celotehan yang diduga menyerang personal Ketua DPR. Usai insiden tersebut, Ketua fraksi PDIP Utut Adianto mendatangi meja Fahmi Ali-Idrus dan melancarkan keberatan. Menurut kubu PDI Perjuangan, Ketua DPR memiliki hak untuk menerima maupun menolak interupsi. Meski insiden interupsi yang diabaikan Puan telah selesai dengan permintaan maaf, fraksi PKS menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap anggota. Bukan dalam rangka juga baper, karena ada yang bilang katanya oposisi diem aja, cuman nyinyir di sosmed, tidak. Tetapi kita memang betul-betul menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang konstruktif, yang ingin membangun. Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebut, dalam setiap rapat paripurna, anggota diberi waktu untuk bicara paling lama 5 menit dan 7 menit bagi juru bicara. Hak tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kebijaksanaan ketua rapat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pendidikan menjadi sektor penting mencetak sumber daya manusia unggulan yang kompetitif dan kolaboratif. Untuk meratakan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah, diharapkan siswa-siswa lulusan perguruan tinggi di perkotaan mau kembali ke daerah asal untuk membangun sumber daya manusia di wilayah masing-masing. Bupati Daerah Sumatera Utara Dr. Edi Keleng Ete Brutu beserta rombongan Senin pagi mengunjungi kampus Jakarta International University di Jalan Kawasan Delta Mas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Dr. Edi Keleng Ete Brutu memberikan kuliah umum dan tanya jawab bersama mahasiswa dan para dosen JIU terkait infrastruktur dan sumber daya alam di wilayah pemerintahan Kabupaten Dairi. Usai kuliah umum dan tanya jawab dengan mahasiswa, acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen kerjasama antara Jakarta International University dengan pemerintah Kabupaten Dairi. Bupati Dairi berharap para mahasiswa asal Kabupaten Dairi yang telah lulus dari Jakarta International University untuk kembali membangun sumber daya manusia yang berada di desa-desa Kabupaten Dairi. Saya pikir saya berharap kunjungan ini bisa membuahkan kerjasama di mana JIU bisa juga turun tangan untuk membantu menangani masalah pendidikan yang masih kurang, perlu akselerasi ya, karena COVID ini sehingga kita bisa bergandengan tangan. Usai kunjungan di kampus Jakarta International University yang berada di kawasan Delta Mas, Bupati Dairi mengunjungi PT Hyundai dan PT LG Innotek di kawasan Lipu Cikarang untuk menjajaki kemungkinan investasi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tradisi Maulid Nabi Muhammad digelar di Bekasi, Jawa Barat. Tradisi ini digelar secara unik dengan menampilkan pohon pisang yang berbuah uang. Tradisi Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Bekasi, Jawa Barat ini bertempat di Kompleks Bina Lindung Bekasi, Jawa Barat. Maulid Nabi kali ini digelar oleh komunitas Muslim asal Maluku. Peringatan Maulid Nabi digelar secara unik karena menampilkan replika pohon pisang yang berbuah uang. Replika pohon pisang berbuah uang ini memiliki pecahan mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000. Warga yang mengikuti acara ini berusaha mendapatkan uang yang terdapat di pohon pisang. Tak membutuhkan waktu lama, uang kertas dengan berbagai pecahan jadi rebutan warga. Agar tetap mencintai keluarga Nabi, para ulama, para habaib, dan tentu senantiasa menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi maksud dari kegiatan ini sebenarnya adalah ini kegiatan rutin.